Mohon izin Asati. Oke, kita mulai saja sambil nunggu yang lain. Saya barusan share PPT atau PowerPoint ke grup WA ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan ke diskusi kita oleh Ustadz Reza dan temannya mungkin, saya ingin mengulas dulu pertemuan kita kemarin ya. Pertemuan kita kemarin tentang manajemen strategik. Manajemen strategik itu sebuah manajemen yang biasanya kalau orang memiliki atau organisasi memiliki manajemen strategi itu perusahaannya itu lebih maju dan bertahan cukup lama ya itu. Dan yang kedua, manajemen strategi itu memiliki langkah-langkah, di antaranya adalah langkah-langkah manajemen strategi itu ada langkah-langkah analisa diri ya, dan analisa eksternal ya, analisa internal dan analisa eksternal. Jadi kita mengambil keputusan berdasarkan analisa tersebut. Nah, kini manajemen strategi itu mengalami perubahan yang cukup besar karena di zaman kita itu terjadi banyak perubahan yang cukup drastis ya. Kadang-kadang kita tidak duga. Oleh karena itu manajemen strategi sekarang ini mengalami perubahan dengan berbagai model dan metode baru. Misalnya ada konsep yang baru itu balance scorecard misalnya. Nah, itu mungkin pertemuan kita yang lalu. Nah, hari ini kita membahas tentang manajemen knowledge management. Sebetulnya manajemen pendidikan dan pembelajaran itu di dalam kurikulum pada umumnya ketika saya di UPI ini juga tidak ada manajemen knowledge management. Tapi dirasa perlu manajemen strategik ini terutama bagi kita kekinian ya, karena terbukti bahwa orang yang menjalankan organisasi yang menjalankan manajemen knowledge management itu juga memiliki keunggulan-keunggulan, dan hampir seluruh perusahaan sekarang ini menggunakan knowledge management sebagai alat untuk memajukan organisasinya. Misalnya kita kenal misalnya ada organisasi besar seperti yang kita kaget kita mungkin dengan adanya Facebook, WA, adanya Gojek dan lain sebagainya. Itu merupakan keberhasilan daripada beberapa pengelolaan pengetahuan yang cukup canggih gitu ya. Nah, sekarang umat Islam bagi saya harusnya juga memiliki kemampuan untuk mengelola manajemen, karena pada dasarnya, pada prinsipnya, Quran lahir itu juga menghasilkan karya-karya ilmu, karya-karya pengetahuan yang cukup luar biasa besarnya dan efeknya cukup besar, dan itu sangat mengguncang dunia Arab khususnya. Kita tahu bahwa dunia Arab sebelum Islam lahir itu dalam keterbelakangan. Tapi ketika Islam lahir justru kemajuan Islam itu tidak ditandingi. Nah, ini bagaimana kita ke depan agar umat Islam itu berjaya kembali melalui misalnya bagaimana dengan pendekatan knowledge management. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Mungkin selanjutnya dibawakan oleh Ustadz Rija. Fadhal Ustadz. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan pembimbing kita, dosen pengampu, Pak Doktor Hafizahullah Ta'ala, ya semoga diberikan kesehatan dan terus bermanfaat bagi kita semua.
Kemudian Amin. teman-teman seperjuangan, para asatidzah al-kiram, hafizakumullah, mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk kesempatan perkuliahan di sesi Ahad pagi ini, terkhusus di mata kuliah kita hari ini yang dibimbing oleh Pak Dr. Asep Purwa. Pada hakikatnya kami berkoordinasi, kami dan kelompok 6 ya, Ustadz dengan Ustadz Ahmad Sadifuddin, berkoordinasi dengan Ustadz Ardi. Kita bertukar jadwal tetapi tidak bertukar materi ya, jadi cuma bergantian. Maka itu kami sampaikan pemakalah sebelum memulai, jadi karena semuanya serba agak kurang persiapan, kalau dirasanya banyak dijumpai kekurangan-kekurangan, maka kami mohon bimbingan dan arahan dari terkhusus Pak dosen dan teman-teman sekalian. Jadi memang ini kita mencoba dengan sekedarnya, semampunya dari Al-Faqir yang menyampaikan tentang knowledge management atau manajemen pengetahuan. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama sebagaimana yang kita tahu ya, bahwasanya dari definisi yang sudah kita banyak membahas, manajemen adalah suatu proses ya untuk mengatur suatu individu, kelompok atau institusi ya. Ini digunakan untuk meraih efektivitas tujuan. Dalam bahasa syariat mungkin bisa disebut wasailul hadaf, fasilitator mendapatkan target. Nah, di antaranya itulah ilmu manajemen. Maka sangat dibutuhkan untuk melakukan sebuah akselerasi dalam tujuan, terutama baik dalam memanajerial satu institusi, perusahaan, ataupun kita yang terkait sebagai tenaga pendidik, bagaimana kita memberikan percepatan-percepatan dalam pendidikan ini untuk mendapatkan maksimalitas dalam proses edukasi atau pendidikan kepada peserta didik yang dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan target-target yang diinginkan. Maka sebagaimana banyak definisi bahwa manajemen adalah usaha merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur sumber daya, memaksimalkan fasilitas teknologi yang dipunya. Nah, dalam kesempatan makalah kali ini kita akan membahas tentang knowledge management atau manajemen pengetahuan. Baik, gambarnya bisa diterima ya dengan baik. Iya, Ustaz, jelas. Bisa Ya. saya jelas. Baik. Pengertian manajemen pengetahuan. Ya. Manajemen pengetahuan, knowledge management, ialah satu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan atau institusi. Yang pertama untuk mengidentifikasi, ya, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari dalam sebuah organisasi atau satu institusi. Ya, ini bisa perusahaan, bisa dalam aspek pendidikan, dan yang lain-lainnya. Maka ilmu ini penting sekali sebagai faktor penunjang. Ya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, wasailul hadaf, salah satu jembatan menuju target, sehingga kita bisa menciptakan satu stimulan untuk mempermudah tujuan kita mendapatkan tujuan daripada tujuan kebaikan yang diinginkan oleh satu organisasi, institusi, atau apapun bentuknya. Nah, kemudian ya beberapa peneliti ahli ya membagi tentang knowledge ini ya menjadi dua. Yang pertama adalah tacit dan yang kedua adalah eksplisit. Nah, ini disampaikan oleh Nonaka dan Takechi. Mohon koreksinya kalau memang salah dalam penyebutan atau dalam konteks sumber. Bahwasanya yang disebutkan oleh Nonaka dan Takechi, knowledge itu terbagi dua, yaitu tacit dan eksplisit. Tacit ini lebih banyak knowledge yang berdasarkan experience ya, pengalaman personal ya. Namun masalahnya adalah sulit diformulasikan karena tidak terdokumentasi dengan baik. Jadi sifatnya adalah pengalaman pribadi seseorang, person,
yang dia mendapatkan edukasi dari experience-nya itu, dari pengalamannya itu menjadi nilai-nilai pendidikan untuk dia bisa melangkah ke depan, ya. Jadi namun dalam tesit ini sulit untuk menakar, ya, dalam membatasi, bahkan untuk membreakdown menjadi ilmu-ilmu yang sifatnya substantif ini sulit karena hanya berdasarkan pengalaman dan pengalaman. Salah satu contohnya kalau ada orang yang mungkin sedang belajar memasak, kemudian dia melihat secara audiovisual melalui YouTube, ya, pendidikan memasak, maka di situ ada dikatakan kamu letakkan terigu sekian dan kamu berikan garam secukupnya. Nah, secukupnya ini dalam ilmu masak memasak berarti tidak ada aturan baku, tidak ada besaran secara kuantitatif. Karena itu sulit untuk ditakar, ya. Nah, inilah antara satu analogi knowledge yang dalam pembagian yang pertama yaitu tesit berdasarkan pengalaman yang dialami oleh seorang. Adapun yang kedua, ya, bahwa eksplisit. Nah, ini bersifat formal, sistematis, sudah dibukukan, sudah terdokumentasi sehingga mudah dikomunikasikan, apalagi didistribusikan kepada jaringan atau sistem yang ada. Ya, ini pembagian knowledge ya menurut Nonaka dan Takechi dalam Karilo tahun 2004. Kenapa ini penting? Ya, kenapa KM ini penting? Knowledge management ini penting. Ya, agar yang pertama informasi dapat diakses seluruh karyawan atau instrumen institusi. Ya, dengan adanya ini bisa mudah kita menginternalisasi dengan manajerial yang bagus, kita dapat menginternalisasi kepada seluruh elemen yang ada dalam institusi kita, baik institusi pendidikan, dalam perusahaan, atau yang lain-lainnya. Maka dengan sistem ini memudahkan kita untuk mendistribusikan setiap informasi demi capaian-capaian yang dicapai kepada seluruh elemen dalam organisasi atau institusi yang kita kelola. Yang kedua, dengan adanya ini bisa kita melakukan antisipasi apabila ada karyawan atau tenaga, staf pendidik kita yang keluar. Ya, tidak bergabung lagi, tetapi selama kita memiliki sistem ini, knowledge management, setiap adanya turbulensi keluarnya karyawan atau tenaga pendidik, kita bisa melakukan antisipasi dengan cepat karena sistemnya sudah berjalan, ya. Sistem knowledge management telah tersedia, tinggal kita transformasikan saja kepada tenaga-tenaga pengganti yang melanjutkan tugasnya. Yang ketiga, untuk menghindari duplikasi, ya. Duplikasi ini plagiarisme, ya, yang dalam ilmu kita berkarya itu kurang disenangi, ya, walaupun tetap kita melakukan duplikasi, kemudian kita melakukan modified, ya, supaya tidak total duplikat, tetapi dengan adanya knowledge management ini kita dapat menghindari ini, ya. Kemudian yang keempat, kita bisa memanfaatkan keahlian yang ada, memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Ya, tentunya satu institusi yang menyediakan, yang memperhatikan knowledge management KM ini dengan baik, dia bisa melakukan maksimalisasi potensi yang ada di situ. Ya. Sehingga akan banyak nanti di kemudian hari atau di waktu yang kemudian, rupanya pengalaman-pengalaman, ilmu-ilmu yang bisa kita gali menunjang dari proses ikhtiar yang kita lakukan untuk kesuksesan institusi, organisasi, atau perusahaan. Nah, kemudian apa elemen dari knowledge management? Yang pertama people, ya, orang itu sendiri. Yang kedua teknologi. Yang ketiga adalah proses. Inilah di antara elemen yang kita harus hadapi untuk instrumen-instrumen knowledge management ini bisa tercapai. Yang pertama people, ya, berarti berasal dari orang, ya. People atau orang merupakan salah satu bentuk dasar untuk dapat membentuk knowledge atau pengetahuan baru. Tanpa orang ini tidak akan ada pengetahuan atau knowledge. Ini adalah instrumen paling asas adanya knowledge management atau manajemen pengetahuan yang berasal dari orang, dari people, ya.
Makanya pengetahuan itu lahir dari sini, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala alat-alat ya untuk dapat mengakses pengetahuan ya dengan segala indera-indera yang ada. Maka manusia, people atau orang ini merupakan unsur paling asas bagaimana adanya manajemen pengetahuan. Yang kedua adalah teknologi. Hal ini merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan bisa diandalkan dalam hal mendukung alat perusahaan. Jadi teknologi ini adalah salah satu fasilitas yang merupakan anugerah ilahi ya, yang bisa diakses oleh kita ya, bisa dijadikan satu instrumen pendukung, bahkan memudahkan. Makanya hari ini konteks dunia yang sudah memasuki era 4.0 menuju 5.0, teknologi ini adalah sebuah wasail ya, satu fasilitas yang diberikan Allah bagi siapa yang bisa memanfaatkannya ya untuk melakukan satu percepatan tujuan, maka dia akan mendapatkan akselerasi yang luar biasa. Tapi ada orang yang tidak ihtimam terhadap perkara teknologi ini ya, bahkan dalam pemikirannya teknologi inilah ciptaan orang-orang yang bukan Islam, maka begini begitu, maka dia akan tertinggal, tergerus dengan zaman. Karena itu mungkin sharing dengan teman-teman sekalian, salah satu skripsi saya di S1 itu adalah judulnya adalah urgensi teknologi dalam penyebaran dakwah dan pendidikan Islam. Karena itu kami secara pribadi memandang yang namanya teknologi ini adalah wasailul hadaf yang paling aham, yang paling penting. Karena itu kami dalam menyebarkan pendidikan Islam, kami memiliki akun-akun atau media-media teknologi yang sangat concern, baik secara media sosial yang sifatnya hanya visual saja, yang sifatnya audio visual, semuanya kami gunakan untuk memudahkan proses tujuan dari kita. Maka salah satu instrumen dari kesuksesan dalam knowledge management adalah kita memaksimalkan fungsi teknologi yang sebenarnya ini salah satu anugerah ilahi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Namun orang yang mau mengaksesnya lah yang akan mendapatkan kemanfaatan yang banyak dari teknologi. Yang ketiga adanya proses. Ya, salah satu elemennya adalah proses. Ya, ini bagaimana proses menangkap, kita menyaring, ya, mengesahkan, mentransformasikan atau mendistribusikan dan menyebarkan pengetahuan ke seluruh elemen perusahaan atau institusi atau organisasi kita. Dilengkapi dengan menjalankan sebuah prosedur dan proses tertentu. Jadi yang pertama people, ada orangnya, yang kedua ada teknologi sebagai infrastrukturnya, yang ketiga ada proses dalam mendistribusikan atau mentransformasikannya. Kemudian apa manfaat KM atau knowledge management? Nah, ya tentunya yang pertama semua ini ada manfaatnya. Yang pertama adalah efisiensi, baik dalam waktu dan biaya. Makanya dari pertama saya menangkap apa kata dosen kita Pak Doktor, selalu dalam manajemen ini ya banyak sekali, bukan hanya efisiensi waktu, bahkan untuk kita menekan budget, sehingga dengan budget yang seminimal mungkin pencapaian pendidikan maksimal mungkin. Saya belum ya bisa mengefisienkan waktu untuk satu capaian kurikulum, ini sebuah prestasi. Bisa meminimalisir, menekan biaya, namun mendapatkan hasil yang maksimal, ini adalah suatu prestasi. Maka knowledge management punya fungsi ini yang pertama, ya, efisiensi waktu dan biaya. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan. Ya, kita dapat meningkatkan aset pengetahuan sehingga ada perkembangan secara edukasi, ya. Jadi bisa betul-betul melakukan peningkatan demi peningkatan, dan memang ini harus dilakukan supaya kualitas atau dalam aspek kualitatif kita tidak stagnan. Dengan adanya knowledge management kita bisa terus
meningkat, bisa melakukan upgrading, sehingga aset-aset pengetahuan kita semakin baik, semakin bertambah. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Ini mohon maaf nih, ya, typing error. Ya, kalau dalam kata lain berarti kemampuan untuk growing up, ya, untuk berkembang menjadi lebih besar, beradaptasi. Dan memang sekarang institusi, organisasi, lembaga pendidikan itu harus mampu beradaptasi, kalau tidak tergerus zaman. Coba bayangkan 5 tahun lalu banyak di antara kita yang buta apa itu Zoom meeting, Google Meet, dan segala macamnya. Dengan adanya ujian dari Allah berupa pandemi, semua institusi harus mampu beradaptasi, mengakses bagaimana ada ruang lingkup yang lain yang bisa kita manfaatkan supaya tidak mati, bahkan pendidikan itu tidak mati suri. Akhirnya semua beradaptasi kepada ke media-media pendukung sehingga bisa tetap melakukan proses edukasi tanpa tersekat dengan adanya halangan-halangan yang bersifat ketuhanan, ilahi, takdir ataupun musibah. Ya, maka penting sekali knowledge management agar kita mampu growing up, berkembang, beradaptasi dengan alur zaman yang dinamis, yang selalu berubah, yang selalu meningkat. Kalau sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kalau kita tidak mampu beradaptasi, maka kita akan tergerus dan tertinggal. Maka pentingnya knowledge management agar kita dapat meningkatkan kemampuan kita beradaptasi. Kemudian yang keempat, yaitu bisa meningkatkan produktivitas, ya, dengan knowledge management yang diterapkan adanya ini dapat meningkatkan produktivitas. Dalam bahasa lain adalah profitabilitas, ya. Kita bisa meningkatkan profit, ya, baik profit itu dalam berbagai aspek, ya. Institusi kita akan meningkat secara profitabilitas sehingga mendapatkan nilai-nilai lebih. Karena itu inilah manfaat dari knowledge management yang apabila diterapkan dalam suatu institusi, dalam suatu organisasi, instansi pendidikan, ataupun yang lainnya. Kami kira ini yang bisa Al-Faqir sampaikan dalam tugas makalah pada pagi hari ini. Tentu banyak dari paparan kami yang butuh disempurnakan, dan jujur sejujur-jujurnya mohon ampun, ya, apa yang kami sampaikan ini dengan terbatasnya waktu dan materi, sehingga inilah yang bisa kami persembahkan. Tentu banyak kekurangan, ya, di sana sini. Kami mohon dengan segala kerendahan hati dan sejujurnya, dan ini ilmu yang kami baru tahu karena tugas ini makalah dan bimbingan dari dosen kita Pak Doktor. Kami menggali-gali literasi yang ada sehingga mencoba dengan segala keterbatasan menyampaikan makalah ini. Maka dengan itu kami mohon input, ya, kritik konstruktif dari teman-teman dan irsyadat, ya, arahan-arahan bimbingan dari Pak dosen kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya dan Ustadz Ahmad Sarifuddin menyampaikan makalah kami ini, dan kami tutup penyampaiannya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin diskusi dulu, ya. Nanti setelah itu saya menanggapi, dan mungkin para asatid juga disiapkan beberapa pertanyaan supaya nanti ada komunikasi yang baik. Oh, bagian Ustaz Sarifuddin sekarang, ya. Silakan Ustaz. Padahal Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Riza sangat luar biasa. Sebagaimana tadi disampaikan juga, ini memang ilmu baru, ya, tapi Masya Allah ini ilmu baru yang kita gali kita ini, ya. Ternyata ini memang dibutuhkan sekali oleh lembaga-lembaga, terutama pada ustadz-ustadz, para asatid yang memegang pondok, lembaga pendidikan ini, Masya Allah, sangat bermanfaat sekali, ya. Jadi adanya manajemen pengetahuan ini, kita bisa memanage, kita bisa mengatur, dan tadi yang telah disampaikan manfaatnya itu sangat luar biasa. Jadi, terkadang kita tidak
tidak peduli ya. Nah, karena mungkin kita tidak mengilmuinya. Nah, dengan kita belajar mudah-mudahan kita bisa istifadah mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari ini untuk bisa kita kembangkan, kita aplikasikan dalam dunia pendidikan, ya, dunia pendidikan. Maka Masya Allah dari pengetahuan yang tadi sifatnya ya eksplisit, ya, yang sifatnya teksit, ya, ini sangat luar biasa, ya. Jadi ketika kita praktekkan, kita bisa gali lagi, ini sangat bermanfaat di lembaga-lembaga kita. Terkadang kita tidak sadari ya, ada guru-guru yang mempunyai potensi yang sangat luar biasa, ya, yang sangat mampu untuk di bidang yang kita butuhkan. Misalnya kita di lembaga kita ada tahfidz misalnya, dia mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Ini kenapa kita tidak manfaatkan, kenapa kita tidak ya eksplisitkan menjadi sebuah buku, menjadi sebuah aturan. Jadi diantaranya adalah fungsinya bisa menjadi SOP yang tertulis, yang semua orang, semua karyawan bisa mengacu kepada SOP tersebut. Ya, memang ini yang kadang kita kurang memperhatikan ya, sehingga ketika ada karyawan keluar, ada mudaris yang keluar, guru tahfidz keluar, kita kelabakan. Sehingga metode ini, metode pengajaran tahfidz, metode kemusrifan, kepengasuhan santri, ini kadang-kadang selalu berubah-ubah. Tapi Masya Allah ketika ada knowledge, ya, manajemen ini, Masya Allah sangat luar biasa. Seseorang yang mungkin sudah berpengalaman di bidang kemusrifan, di bidang pengasuhan di pondok lain, bisa kita ajak diskusi, bisa kita ajak untuk dieksplisitkan, dibukukan, ditulis, di dokumen, ya, sehingga ketika ada karyawan baru atau musrif baru yang datang, ini kita tidak merasa kesulitan. Maka kita juga di lembaga kami di Al-Wafa juga berusaha seperti itu. Jadi dari gerak-gerik santri, dari ustadz mengajar itu kita usahakan ada SOP-nya. Bagaimana ustadz akan mengajar, dia apa yang harus dilakukan dulu, ya. Kemudian ketika halaqah apa yang harus dilakukan dulu, setelah itu apa, setelah itu apa, setelah itu apa, sehingga ini betul-betul menjadi sebuah aturan yang baku, aturan yang bisa digunakan untuk periode-periode berikutnya. Tinggal nanti ketika misalnya ada error, ada kekurangan, kita bisa kita bisa evaluasi, ya, mengevaluasi dari kekurangan-kekurangan yang ada, ya. Maka ini sungguh sangat bermanfaat sekali dengan ilmu manajemen pengetahuan ini, sehingga seseorang bisa memanfaatkan, ya, orang-orang yang ada, ya, yang elemen tadi di antaranya adalah orang, ya, mungkin karyawan, mungkin ustadz, mungkin tenaga kepengasuhan di santri, ya, kita gunakan. Mungkin ada ide-ide yang masih ada di pikirannya, ada di kepalanya, jadi dikeluarkan sehingga memberikan manfaat, dimanage dengan baik, sehingga menjadi sebuah aturan yang baku yang akan menghasilkan dari sebuah tarbiyah kependidikan yang luar biasa, ya. Dan ini kita tidak sadari, ya. Maka kita memulai, ya, untuk bisa memanage daripada pengetahuan ini, ya. Dengan pengetahuan-pengetahuan tersebut kita bukukan, kita terapkan, kita praktekkan sehingga betul-betul bisa bermanfaat, ya. Dan terus kita kembangkan, ya, terus kita kembangkan. Mungkin tambahan dari saya seperti itu, ya. Ya, jadi ini tentang pentingnya daripada knowledge management ini. Jazakumullah khairan. Mungkin ini tambahan dari saya. Silakan mungkin dari teman-teman ada yang memberikan tambahan
atau ya diskusi, silakan. Boleh soal? Ya, tafadhal Ustaz Muslim. Ahlan. Boleh soal? Ahlan. Masya Allah, Tafadhal Ustaz Ustaz. Muslim, nyoal. Ziyadah, ziyadah. Siadah laisa soal. Tafadhal Ustaz Muslim. Ya, ini Suaranya kurang jelas Ustaz Muslim. Suaranya putus. apakah itu benar atau enggak itu? Itu yang Anda mau tanyakan. Yang kedua, kan ketika zaman Rasulullah itu Ustaz, itu yang pertama tadi nggak kedengeran ya? Mungkin diulang lagi. ini belum bisa menulis. Oh iya, yang sekarang kedengaran, Ustaz? Iya, bagus, bagus. Ya. Betul. Kedengaran suaranya? Halo? Iya, dengar Ustaz. Oke. Yang pertama, konfirmasi Ustaz mengenai manajemen pengetahuan. Karena ketika mendengar istilah manajemen pengetahuan yang di manajemen yang diatur berarti dia cakupannya lebih luas ya, lebih umum. Atau itu yang Anda paham itu betul enggak gitu? Itu mau konfirmasi aja. Karena pengetahuan kan pengetahuan tuh banyak tuh. Pendidikan, penubuhan dan segala macam. Pokoknya segala macam mengenai pengetahuan itu di manajemen. Nah, itu betul apa enggak gitu? Apa yang Anda pahami? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang dilakukan para ulama kita berupa tadwinul kutub ataupun menyusun kitab-kitab, terus menyusun mustalah-mustalahat, terus mengambil dari sumber-sumber di zaman Rasulullah SAW yang berupa pengetahuan syafawi, pengetahuan yang dari mulut langsung gitu Rasulullah SAW, apakah itu termasuk manajemen pengetahuan, Ustaz? Nah, itu aja, Ustaz. Pertanyaannya. Syukron, Ustaz Ferry Pendar. Syukron. Jazakallah khair. Afwan, Ustaz ya. Iya. Jazakumullah khairan Ustaz Muslim. Ini Baik. kita tampung dulu Ustaz Riza ya. Jawab aja Ada dulu yang- nggak, Ustaz? Biar nggak bingung. Nampung Oh, ya. banyak-banyak. bingung. Oh, langsung ya. Ya, tafadhol Ustaz. Ya. Ya. Satu-satu ya. Baik, Tafadhol. yang pertama sebenarnya kalau kita mau korelasikan dalam ilmu syariat, knowledge management ini salah satu unsur qawamah kepemimpinan seseorang itu. Ada orang pemimpin yang dia itu mengetahui ilmu berilmu, tapi dia tidak punya cara bagaimana memanajerial ilmu. Itu sebenarnya manajemen ini lebih bersifat bagaimana dia mentanzim ilmu ini, cabang itu menjadi sebuah satu karya ya, yang bisa membuat ilmu-ilmu itu bisa diletakkan pada tempat-tempatnya sehingga bisa menggali potensi-potensi, bisa mendapatkan akselerasi dan yang lain-lain gitu. Yang kedua, apakah ilmu yang sifatnya syafawi juga termasuk manajemen pengetahuan? Iya, tapi dalam kategori yang teksit itu, ya, karena secara verbal saja tidak terdokumentasikan, tidak menjadi terbukukan banyak. Namun memang akhirnya lebih sulit dikembangkan dan kemungkinan lestarinya lebih kecil. Contohnya imam mazhab yang 4 kan, kalau teman-teman yang di syariah itu mengetahui betul sebenarnya mazhab itu bukan cuma 4. Ya, ada yang al-Zahiri, kemudian Auza'i dan banyak mazhab yang lain. Tapi kenapa yang 4 itu lebih lestari? Karena eksplisit terdokumentasikan dengan baik. Banyak mazhab-mazhab yang mungkin banyak murid-muridnya melakukan talaki secara syafawi, namun tidak melestarikannya menjadi satu SOP sebagaimana Ustaz Syarifuddin bilang, sehingga mazhabnya tidak kekal karena tidak ada warisan peninggalan ilmu dari teksit, tidak dikonversi menjadi eksplisit sehingga tidak abadi dan kekal. Padahal kalau bisa dibuat menjadi eksplisit, ilmu itu akan lebih menjadi peluang jariahnya berputar. Itulah diantara fungsi
manajemen pengetahuan agar kita bisa merumuskan karya-karya yang dahulu ya buat percepatan. Bukan hanya itu, rupanya bisa jadi warisan amal jariah yang bisa dimanfaatkan oleh umat. Dalam ilmu hadis juga perawi-perawi di zaman Nabi itu ada yang secara verbal, secara syafawi. Kalau nggak salah, mohon dikoreksi, Abu Hurairah tuh banyak simai, sementara Abdullah bin Umar tuh banyak bil kitabah. Ya, beliau hadis banyak dengan tulisan. Sehingga kadang-kadang kalau ada syak juga ya di Abu Hurairah, beliau nanti rujuknya kepada Abdullah bin Umar yang punya teks eksplisit gitu. Jadi tentang ada takutnya ada kaul Nabi yang salah ya, sehingga makanya sangat kehati-hatian dalam agama kita ya, mengatakan itu dari Nabi itu harus jangan sampai berusaha kepleset secara redaksi matan. Makanya para ulama yang khawatir setiap membacakan hadis au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang setahu kami ya Al-Faqir, Abdullah bin Umar ini lebih mengaktualisasikan eksplisit, dia mendengar dan mencatat. Dalam ilmu Rijalul hadis juga orang yang melakukan penulisan hadis dengan eksplisit, yang dengan terdokumentasi, dengan catatan yang jelas, itu dalam tingkat periwayatan lebih kuat. Ya, karena itu memang, ya itu sebenarnya, makanya saya bilang ilmu baru, tapi dalam praktek pendidikan Islam itu sudah berlaku. Cuman kita belum bisa menemukan definisi-definisinya saja. Jadi inilah salah satu, alhamdulillah binikmatihi tatimul shalihat, kuliah kita ini rupanya banyak ilmu-ilmu yang telah didefinisikan para ahli dan sudah dipraktekkan oleh para cendekiawan Islam. Saya kira itu dari Al-Faqih disempurnakan Ustaz Syarifuddin. Baik, jazakumullah khairan. Saya kira sudah cukup ya. Saya udah. Boleh nambah, Ustaz? Nambah pertanyaan, Ustaz. Fadol, siada tuh apa? Afwan, Ustaz. Ini ya karena Ana juga memang baru juga di dunia ini gitu kan. Apakah ini sama istilahnya? RPP itu bagian dari knowledge manajemen pendidikan ini sama atau tidak, saudara? RPP itu masuk dalam bagian itu atau tidak? Kurikulum ya seperti itu masuk atau tidak? Nah, kemudian bagaimana kalau kita melihat di masa-masa dahulu cara-cara belajar itu tentu kalau hari ini kan satu hari itu bisa sekian banyak pelajaran, ya kan? Ada 6 pelajaran, ada 7 pelajaran gitu kan. Nah, kemudian kalau kita melihat di masa lalu, ya itu hanya fokus satu kitab saja selesai, baru pindah kepada kitab yang lain gitu. Nah, ini bagaimana kita memandang pola pembelajaran ini? Yang pertama, setiap hari sekian banyak pelajaran. Yang kedua tadi satu hari menyelesaikan satu kitab atau satu buku sampai selesai baru dilanjutkan dengan pembelajaran yang lain. Nah ini bagaimana Ustaz? Kira-kira dalam pandangan ini Ustaz. Jazakallah khair. Ya, jazakumullah khairan Ustaz Mahbub. Tafadhal Ustaz Riza ditanggapi. Iya, Ustaz Syarifuddin ya harus gantian. Nanti kalau ada ini. Iya. Baik. Ya kalau dari ini kita istifadah ya, singkat dari yang di-share oleh pembimbing kita, Pak Dokter. Apakah RPP itu termasuk kalau menurut analisis Al-Faqir ya? Karena di dalam knowledge management membukukan satu sistem itu, salah satunya RPP termasuk dalam manajemen knowledge management. Makanya dalam sesi itu yang di-share oleh Pak Dokter, socialization, externalization, combination, dan internalization, Nonaka dan Takechi itu ada yang nomor 2, tacit to explicit. Ya, bagaimana menuliskan dalam dokumen. RPP itu kan mengejawantahkan apa yang diedukasi dalam satu dokumen ya, dalam satu sistem didokumentasikan. Jadi ketika ada tenaga pendidik baru, karyawan baru, dia hanya tinggal mengikuti sistem yang ada. Coba bayangkan kalau tidak ada itu.
adaptasi lagi, pembekalan ulang, training for teacher, maka berapa banyak waktu dan biaya yang terbuang. Nah, makanya RPP itu salah satu unsur atau instrumen yang kalau di breakdown ya merupakan dipayungi oleh knowledge management ini. Jadi dan ini pentingnya sebenarnya ya. Makanya saya itu banyak mendapatkan stimulan dari orang-orang. Kamu kalau jadi ustadz jangan cuma ngajar terus verbal. Bikin karya supaya apa? Supaya ya itulah menjadi eksplisit, menjadi satu dokumen yang bisa dimanfaatkan dan menjadi sebenarnya jariah, bukan cuma manfaat secara profitabilitas sebenarnya. Kita kalau dengan melakukan dalam knowledge ini dari text sheet menjadi eksplisit, itu bisa menjadi karya agung yang jangan-jangan di akhirat akan kita menuai panen yang begitu banyak. Saya kira seperti itu, dilengkapi Ustaz Sarifudin. Yang kedua Ustaz, yang kedua dulu tadi yang belajar dulu ulama itu satu kitab selesai, sekarang kadang-kadang banyak itu. Ya itu boleh atafadhol antum ya. Saya mulai kebingungan ini. Masya Allah. Nah, Jangan rebutan Ustaz. saya nambahin sedikit ya terkait dengan yang pertama. Memang saya setuju sesuai dengan apa yang kita pahami. Mudah-mudahan ini tidak salah ya. Jadi kita baca dari materi-materi yang ada di masalah manajemen pengetahuan ini. Nah, jadi adanya kurikulum RPP sesuai dengan pemahaman kami dan dari materi ini. Ya, jadi dari RPP kurikulum itu termasuk daripada termasuk dari manajemen pengetahuan ini. Kemudian yang kedua tentang belajar tadi ya. Jadi untuk belajar dari satu kitab sampai selesai itu sebenarnya itu juga belum eksplisit ya, belum eksplisit. Oleh karena itu kalau kita mengajar baru menyampaikan ya satu kitab selesai gitu, itu baru masuk ke tahapan yang pertama itu. Jadi baru menyampaikan apa yang ada di kepalanya, belum di ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya belajar sampai selesai ini bisa nanti dikembangkan menjadi suatu ilmu baru atau faidah-faidah dari ketika dia melakukan kegiatan pengkajian kitab itu. Jadi itu yang kami pahami ya, itu masuk di text sheet yang pertama, baru sekedar untuk memindahkan ide-ide itu ya, memberikan ide-ide. Jadi memang bagusnya sih ketika kita belajar ya kita kepengin mengkaji kitab secara menyeluruh ya, dan itu yang bagus sekali. Dulu ketika saya belajar di pondok itu kalau belajar kitab misalnya Jurmiyah harus khatam, ini jadi pemahamannya memang tapi untuk sekarang kadang-kadang kita pilih-pilih sebab yaitu melihat waktu, melihat kadang-kadang ya biaya juga, sehingga mungkin ini ya ada kaidah apa itu Ustaz Riza ya, apa yang tidak bisa kita dapatkan seluruhnya ya kita tidak boleh meninggalkan seluruhnya gitu. Malayudraku kulluhu, nah, apa itu ya, ini mungkin iya, jadi sesuatu yang kita nggak bisa ambil semuanya ya kita nggak boleh meninggalkan seluruhnya. Jadi kita ambil misalnya kalau di SMP ketika belajar kitab-kitab yang rasa habis itu ya mungkin agak repot itu. Maka Masya Allah sekarang ada kurikulum yang Masya Allah fikih tentang fikih ibadah aja. Jadi masalah cuma bahas masalah fikih-fikih ibadah saja. Kitab Thahara, kitab sholat, ya, tidak dibahas tentang kitab nikah, dan itu memang belum saatnya gitu. Tapi memang ini bagus ya kalau ngaji kitab misalnya dari satu kitab itu beres selesai itu lebih bagus. Jadi dan ini baru sekedar text sheet itu ya. Jadi memindahkan ide-ide yang ada pada guru, apa yang ada pada ulama disampaikan itu. Nah, sehingga nanti mungkin bisa dikembangkan ke eksplisit itu. In hadza wallahu a'lam. Afwan Ustaz. Jadi dari dua model pembelajaran ini kira-kira yang mana yang sesuai atau yang bagus kita
gunakan Ustaz. Jadi itu tadi saya sampaikan ya, memang yang bagus itu memang yang pertama ya, belajar dari awal ya. Jadi semuanya bisa dikaji dengan baik. Cuma untuk sekarang ya, sehingga dalam suatu pelajaran itu diambil sebagian-sebagian ya, dalam penyusunan manhaj dirasi contohnya itu. Ini karena apa? Melihat terkadang ada bab-bab yang belum pantas atau belum dibutuhkan untuk disampaikan oleh siswa tersebut, sehingga kita juga mengajarkan ilmu sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Tapi untuk kalau melihat apa bagusnya, memang para ulama, kalau kita melihat sejarah para ulama, Masya Allah ya, mereka belajar dari Al-Quran terlebih dahulu, kemudian kitab-kitab kecil, ini berurutan gitu ya. Tapi dengan adanya perkembangan pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya sekarang, sehingga yang kita dapati dan kita jumpai ya, itu seperti itu. Jadi ketika di sebuah pesantren, misalnya saya ini ya, di Al-Wafa itu, kita mengajarkan kitab ini ya, kemampuannya belum bisa dan belum dibutuhkan. Jadi kesimpulannya juga bisa disampaikan adalah sesuai dengan yang terbaik adalah sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Sehingga ketika kita mengajarkan bahasa Arabnya belum kuat, kitab-kitabnya berbahasa Arab misalnya, ini mereka akan kesulitan dan mereka tidak memahaminya dengan baik. Ini akhirnya menghabiskan waktu tapi dengan hasil yang tidak maksimal. Jadi untuk kesimpulan saya tarik kesimpulan, yang terbaik adalah yang sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Mungkin mereka para ulama dulu menghabiskan kitab ini karena memang udah bahasanya sudah bagus, sudah cakep ya, kemampuannya juga sudah ada, sehingga ini gurunya juga sudah Masya Allah mumpuni ya. Tapi kalau kita misalnya kita mau ngajar kitab ini misalnya Mata Nabi Suja ya, gurunya belum jago bahasa Arabnya, fikihnya masih ini ya. Ini jadi menurut hemat kami ya, yang terbaik adalah yang sesuai dengan kemampuan siswa, kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, mungkin pandangan Ana mungkin Ustaz ya. Iya. Afwan ini Pak Dokter juga. Tapi setelah sekian tahun juga kita duduk di dunia pendidikan, hari ini kita melihat hasil dari pendidikan itu jarang sekali, mungkin di daerah lain Ana juga belum tahu, tapi di daerah Ana terutama pola pembelajaran yang mencampur adukkan atau dalam satu hari itu beberapa mata pelajaran, akhirnya meluluskan orang-orang yang tidak punya kemampuan yang bagus gitu. Berbeda dengan orang-orang dahulu gitu, atau para ulama itu, Masya Allah kan. Nah, jadi ini mungkin bagi anak apa ini bagi orang-orang pendidikan tidak memikirkan ulang dengan pola kurikulum seperti hari ini puluhan tahun kita laksanakan, tapi tidak melahirkan orang-orang hebat. Ya lahir ada, tapi kita boleh hitung seperti itu, tidak sebagaimana orang-orang terdahulu. Nah itu mungkin Ustaz, wallahu a'lam. Ini bukan pertanyaan, maksudnya ini pandangan Ana gitu. Ana melihat kurikulum hari ini gimana? Mungkin dari ada 30 santri atau 30 siswa yang lulus, itu yang punya kemampuan hanya 1-2 orang gitu kan. Nah, tidak merata dan tidak menyeluruh seperti itu. Nah, itu mungkin Ustaz. Jazakumullah khair. Afwan. Ya, taib untuk yang tadi disampaikan ya, saya setuju sekali ya. Saya tadi menanggapi tentang metode ya. Jadi manhaj dalam mengajarkan gitu. Tapi kalau untuk secara spesifik ya, kita kepengen mutakhasis ini, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Mahbub ya. Ketika kita bercabang memang sangat susah sekali untuk kita harapkan hasil dari pendidikan yang kita ini. Makanya
ketika ada sebuah lembaga pendidikan misalnya mengkhususkan dengan tahfidz dengan bahasa Arab aja misalnya, dan lebih dominan di tahfidz, itu hasilnya kan luar biasa ya. Jadi kalau yang kedua ini yang disampaikan tentang mutakhosis ini ya, takhosus kepada suatu ilmu, kepada suatu ini, saya sangat setuju sekali ya, difokuskan kita mau ke apa gitu. Arahnya misalnya ke bahasa Arab, udah bahasa Arab aja. Seperti di Libya, Masya Allah, ketika diajarkan bahasa Arab dengan kadar yang sangat tinggi ya, ini hasilnya luar biasa ini. Begitu juga dengan Ma'had Tahfidz ya. Nah, kalau yang pertama tadi saya berbicara tentang metode untuk dalam mengajarkan suatu ilmu. Jadi mungkin ada yang lain menambahkan, Ustadz Ainun Najib, Ustadz Muslim, Ustadz Solihun ya, mungkin berkomentar ini masalah pendidikan. Nambahin boleh? Betul. Kalau yang anak pahami, metode pendidikan itu tergantung tujuannya yang mengajarkan metode tersebut, Ustaz. Ya seperti yang antum bilang, apa ya, intinya sebagai yang dibilangin, Ustaz. Kalau memang tujuannya untuk takhasus dalam sebuah ilmu, maka dibuat kurikulum dan dan pengaturan sesuai dengan tujuan tersebut. Nah, berbeda kalau seandainya kalau sekolah tersebut hanya sebagai muthaqaf gitu loh. Tujuannya muthaqaf agar para santri ataupun para siswa yang ada di lembaga tersebut itu menguasai banyak, nggak menguasai tapi mengetahui banyak berbagai cabang, hanya mengetahui tapi tidak mutakhasis, tidak spesialisasi dalam bidang-bidang hal tersebut. Nah, bahkan kalau mau nambahin, Ustaz, di Lipia sendiri itu sudah dari 2 tahun yang lalu sudah ada ini, Ustaz, ada revisi kurikulum untuk prodi syariah, Ustaz. Kalau awalnya itu kan hanya misalnya dari semester 1 sampai semester 8 itu ada misalnya fikih, bidatul mujtahid, terus kitab-kitab akidah thahawiyah dan lainnya, jadi kitab-kitab gitu ya. Nah, namun sekarang ada revisi gitu, Ustaz, seperti yang terjadi. Revisinya itu ya seperti takhusus ke syariah, lebih dalam itu. Misalnya yang bahas fikih ibadah, fikih terus maqasid syariah, dia lebih jadi khusus gitu. Karena kedapatin ini kalau dibilang anak LIP itu bahasa Arabnya bagus memang. Tapi kalau penguasaan materi secara mendalam itu kurang. Dalam artian harus belajar lagi gitu. Harus belajar lagi ke jenjang lebih tinggi. Karena tawaduknya. Iya, karena benar. Karena kalau ditanya, coba antum tarjih ini, tarjih permasalahan ini. Itu hanya susah. Karena memang dari kurikulumnya juga seperti itu. Itu juga sudah diangkat ke atas tuh, ke pusat, ke Jamiah Imam Muhammad di Riyadh. Itu insya Allah ada perubahan. Nah, karena anak-anak walaupun mereka di Indonesia ini Masya Allah jadi banyak pelopor sekali itu. Pelopor di negara kita, bahkan ada sekolah jadi mudir-mudir di lembaga-lembaga banyak gitu. Namun untuk dari segi spesialisasi itu kurang. Karena juga ada seperti itu, Ustaz. Apalagi yang hafal Quran itu bisa dihitung dengan jari, Ustaz. Anak-anak Libya itu. Seperti itu. Itu jadi tergantung tujuan, menurut Ustaz. Ya itu yang Anda pahami, Ustaz. Tergantung tujuan yang membuat pendidikan tersebut. Kalau memang kita buat lembaga pendidikannya dia mutakhasis gitu. Seperti kayak di Saudi kan kayak SMP dia membahas SD, SMP, SMA itu mutakhasis ya. Sampai ke jamiah, ke universitas. Sehingga ketika udah jamiah dia udah lancar itu. Matan dan segala sudah lancar. Nah, ketika di jamiah menghadapi perbandingan mazhab itu udah nggak kaget itu. Nah, kita anak pribadi anak dari SMA, Ustaz. Nah, dari SMA 3 terus Setiabudi yang lulusannya Anjasmara, Krisdayanti segala macam, tiba-tiba kecemplung ke Lipia gitu loh. Lebih lengkap itu, antum. Shock loh.
Shock lahir batin. Nah, itu jadi berubah sekali tuh. Jadi ya berubah sekali. Karena pendidikan yang di SMP, SMA, SD, SMP, SMA itu nggak sebanding lurus tuh ketika masuk ke Bolivia. Jadi itu Zat. Nah, itu pandangan Anda Zat, pandangan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Muslim. Mungkin ada yang lain ya menambah, ini seru ya, Masya Allah, Ya, masalah silakan. pendidikan, tentang masalah kurikulum juga, Masya Allah. Tapi tadi yang Ustadz Mahbub itu patut ditafakuri oleh kita itu. Ya, karena ada satu disorientasi kita dengan para salaful ummah. Kalau dulu para salaful ummah jam kerjanya 4 jam, jam ilmunya 8 jam. Kalau kita terbalik. Ya kan, makanya Imam Hanafi, kemudian ada lagi Syekh Albani, ya, kemudian Hasan Al-Banna, yaitu orang-orang yang nggak terlalu jam, sehingga cari ilmu dan yang lain-lain itu sisanya gitu. Jadi perbedaan mungkin ini salah satu perbedaan keberkahan waktu yang kita belum miliki sebagian ulama. Jadi mungkin itu, sehingga kok kita belajarnya begitu panjang tapi tidak melahirkan orang-orang yang mutakhasis gitu, yang cuma thaqafah aja, sebatas pengetahuan tapi tidak ahli dalam suatu bidang ya. Terus tadi kalau dibilang teman-teman dari Jamiatul Imam udah bagus ininya, cuman belum tahu apa-apa, apalagi kami yang bukan dari Lipia, lebih baik lagi ya, lebih jauh lagi. Jadi kalau teman-teman ya banyak kayak misalnya Ar-Royah itu kan mungkin teman-teman di sini ada Ustadz Nia yang dari Ar-Royah itu kan ada tahfiznya juga, tetapi tidak terlalu ihtimam di situ, lebih ke bahasa kan. Tapi katanya teman-teman di Ar-Royah banyak yang selesai menyetorkan tahfiz 30 juz. Teman-teman di Gontor itu secara yang tarkisnya adalah mereka tentang leadership, qawamah, bahasa dan yang lain-lain, manajerial juga begitu. Namun tidak fokus di tahfiz. Jadi memang benar kata Ustadz Muslim, kita itu harus reorientasi. Kita ini bikin lembaga instansi pengen tujuannya apa? Dari tujuannya apa, kita bikin instrumennya, knowledge management, ini strukturnya. Memang kadang-kadang kalau pengen jadi mutakhasis harus sabar. Ya udah, kita bikin di segmen lembaga yang ini, kita fokus ini deh, Quran, qiraat, sanatnya kita fokus mengkaji mutun-mutun para qurra dan yang lain-lain. Nanti di jenjang berikutnya kita bikin yang lain. Kalau pengen bikin mutakhasis begitu. Atau ingin yang penting dia sekedar tahu, ya berarti semuanya kita berikan dengan comot, sedikit bahasa Melayu, mohon maaf ya, sedikit, kemudian diketahui, tetapi tidak diahli ya. Jadi ini mungkin tergantung pilihan kita ya. Nah, jadi ini tantangan buat kita ke depan, kita mau yang mana gitu ya, sekedar tahu kulit-kulit atau kita ingin mengetahui secara komprehensif satu bidang pelajaran yang kita ingin kuasai. Jadi bagus juga jadi kritik konstruktif buat kita ini, teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan, mikirin ya, antum mau kemana sih gitu, mau apa tujuannya. Ini alatnya udah ada nih, knowledge management, tinggal dipakai ya. Knowledge management kan mengikuti tujuan dia, mau dipakai kemana, inilah instrumennya disediakan dalam ilmu manajemen ini. Ini tergantung kita, yang orientasi kita kan beda-beda. Silakan teman-teman yang lain. Taman penting Zat. Yang rata-rata kebanyakan lembaga-lembaga yang mutakhasis, yang tujuannya takhasus itu, yang berorientasi kepada ilmu terus takhasus ilmiah itu jarang diminati Zat, atau kurang diminati, karena rata-rata pemilik lembaga itu melihat market Zat itu. Mana yang paling banyak market, itu yang paling banyak uangnya itu. Gitu. Jadi kalau bikin brosur tahfiz Quran 30, ahli bahasa Arab, kitab kuning, matan, paling banyak yang daftar tuh kan. Jadi profitabilitas jadi yang jadi tujuannya.
Ya, silakan teman-teman yang lain mau memberikan tanggapan atau menghangatkan diskusi kita. Bisa dihangatkan dengan diskusi yang lebih mendalam atau bisa dengan kopi hangat juga bisa. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Ustadz ini pengalaman di Ar-Royah? Di Ar-Royah gimana tuh? Katanya haram bahasa Indonesia ya, Ustaz Syarif ya? Iya. Sahih, sahih, haram. Ar-Royah itu fokusnya apa Ustaz? Ar-Royah itu. Ar-Raya ini yurakis fi al-lughah al-arabiyyah al-awwal. Nah, summa kama qulta min qabl, ya, sebelumnya yang antum sebutkan itu benar, Zat. Ya, fokusnya di bahasa Arab, akan tetapi ya tahfidnya juga, dan yang ilmu syariahnya ada juga gitu. Unggul juga alhamdulillah sedikit-sedikit. Itu saja mungkin, Zat. Kalau di Libya justru kalau Qur'annya hanya fokus 1 semester 1 juz ya. Betul, Ustaz, betul. Berarti fokusnya kepada sebenarnya kalau di syariah itu teman-teman kan dicekoki dengan berbagai macam pendapat bukoron sebenarnya gitu supaya nanti di masyarakat bisa memberikan teori komparasi tentang fikih gitu, tidak ta'assub, tidak asobiyah kan, tapi Qur'annya nggak terlalu fokus. Jadi kita tanpa sadar lihat lembaga-lembaga di depan kita yang sudah otoritatif pun menggunakan tidak memaksakan semua ilmu kan. Namun permasalahannya saat ketika diajarkan disajikan para akwal pendapat-pendapat, nah itu yang tidak ditekankan saja tarjihnya. Ya, kenapa begini? Nah itu materi pentarjihan itu kurang, bahkan sangat minim sekali. Dan juga kurang lagi metodologi penelitian itu sama sekali tidak ada. Cuma satu SKS doang itu. Turku tadris ada juga. Tapi alatnya sudah dikasih itu. Alatnya udah. Jadi di kita kayaknya teman-teman mutakhoridnya harus taptis sendiri, meneliti lebih dalam dengan warisan alat-alat yang sudah diberikan, ya. Kemudian berarti bagus dong, tidak memaksakan. Jadi kamu cuma dikasih instrumennya, kemudian kamu nanti berikan tarjihan yang kira-kira bisa diakses oleh masyarakat, di mana jadi mad'u kamu kan sebenarnya enak gitu. Ya, sahih, Ustaz. Iya. Ya jadi ini juga banyak sharing ya. Saya banyak dulu saya bukan ilmuwan tapi peneliti aja, peneliti para ilmuwan. Banyak orang yang ketika mutakhosis itu nggak sanggup. Contohnya orang yang ahli dalam bidang qiraat ya Al-Qur'an itu di Indonesia bisa dihitung jari gitu ya. Karena apa? Misalnya kuliah di Timur Tengah yang jurusan khusus Al-Qur'an itu katanya kuliah yang paling susah daftarnya. Mereka lebih fokus pada orang lokal. Terus kalau pengen masuk kuliatul Quran harus hafal 30 juz, nanti akan dipelajari qiraah asyarah. Begitu juga dengan kuliah hadis, semakin dikit lagi. Ya, kuliah hadis itu ya termasuk Ustadz Abdul Somad itu kan beliau yang memang mutakhasis di hadis sebenarnya. Ya, S1-nya, S2-nya. Kemudian banyak ilmu-ilmu yang lain. Tapi orang itu tidak berani untuk fokus pada satu ilmu karena memang semakin fokus itu semakin pelik ya, dengan resiko dan resikonya. Makanya orang lebih banyak yang umum. Yang kedua tadi marketnya begitu. Makanya dalam knowledge management kita bisa mengakselerasi itu semua tergantung dengan keinginan pengelola lembaga atau institusi itu sendiri. Jadi kita diberikan dengan ilmu ini ya instrumennya, terserah kamu mau bawa kemana, semuanya tergantung dari orientasi kita. Dan teman-teman nggak bisa kita samakan. Teman-teman yang di daerah kayak Ustadz Arifin yang di gunung kan beda kulturnya ya. Kalau saya yang di maritim kayak kelautan, ya dikelilingi laut, beda kulturnya ya. Mungkin teman-teman yang di DKI juga beda gitu ya. Tapi kita Karena di lembah ini. Di lembah ya. Masya Allah. Makanya sinyalnya suka masuk lembah ya, Ustaz ya. Asip dan. Baik, yang lain kita bisa ini atau kita beri berapa menit kepada Pak dosen kita? Masih ada sekitar 40 menit. Tafadhol Ustaz. Mungkin ini sekedar tambahan sekalian bertanya, Ustaz.
Masya Allah 2 ya, dijamak ya. Ziyadah was soal. Mungkin setelah Ana mendengarkan dari pemaparan dari Syariza dan Syarif, Ana melihat tergambarkan mungkin pesantren yang tradisional dengan pesantren yang modern, Ustaz. Karena kalau kita lihat memang di pesantren yang ala-ala tradisional, memang dia tidak termanajemen dengan baik, makanya yang kita perhatikan kurang untuk perkembangannya, Ustaz. Sedangkan mungkin yang pesantren-pesantren yang modern itu dengan manajemen yang baik, pengaturan mereka yang baik, bahkan bisa mereka mengembangkan pesantrennya, membuka cabang-cabang pesantren yang lainnya, seperti itu. Ini yang Ana perhatikan. Terus kalau masalah pertanyaannya tadi, Ustaz, masalah keahlian gitu kan, Ustaz, mungkin yang kita telah membahas tadi, apalagi di zaman sekarang, mungkin kalau semakin orang takhusus gitu kan, semakin sedikit orang untuk mengambil atau memasukinya. Bagaimana Ustaz dengan hadis yang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hancurnya dekatnya hari kiamat itu diberikan, atau amanah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang ahli gitu, Ustaz, yang takhususnya gitu. Jelas Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya bagaimana dengan hadis yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya dekatnya hari kiamat atau hancurnya dunia ini diberikan kepada orang-orang yang tidak ahli di bidangnya gitu, Ustaz. Maka kata Nabi kan fantadirus sa'a, maka tunggulah hari kiamat, seperti itu. Nah, mungkin bisa dipahami ya Ustaz Syarif? Ya. Jazakumullah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya Ustaz Syarif. Masya Allah Ustaz. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Hasbi ya atas pertanyaannya. Kalau yang saya pahami ya, dan saya cermati, dan saya juga dulu pernah nyantri di pesantren ya tradisional ya. Memang manajemennya itu ya tidak tertata dengan baik, tapi saya menduga dan saya yakini betul itu memang sudah ada SOP-nya, tapi itu yang masuknya kalau pas saya belajar ini itu masuknya di taksid itu ya, belum eksplisit ya. Jadi masih bagaimana mengajarkan kitab kuning ini masih ada di dalam kepala, belum dituangkan dalam sebuah tulisan, dalam sebuah manhadirosi yang itu ya kalau saya lihat ya. Tapi kalau untuk pengajarannya Masya Allah itu secara runtut aturan-aturannya itu sudah ada di kepala, dan bahkan setiap kiainya atau lurah pondoknya itu sudah punya aturan sendiri yang ini harus seperti ini gitu ya. Ketika ada kajian tafsir itu adik-adik kelas nggak boleh lewat itu di samping kelasnya itu saya pernah mengalami seperti itu. Jadi mungkin itu lebih masuk ke taksid itu. Jadi udah ada memang aturannya, cuma belum dituangkan dalam sebuah manajemen pengetahuan, sehingga ketika berganti-ganti guru itu sudah ada SOP-nya, tapi itu memang sudah menjadi hal yang baku tapi tidak dituliskan. Mungkin ini nanti minta tanggapan dari dosen pembimbing ya terkait dengan masalah ini gitu. Kemudian yang masalah asratus sa'ah ya tadi disebutkan, mungkin saya serahkan ke Ustaz Riza ya mungkin untuk menjelaskan fantadiri sa'ah ini, hadis tentang itu. Betul. Yang berat dioper ke kita di Ustaz Syarif nih. Ada. Ustaz Riza suka tawaduk ini. Iya, thayyib. Ya, begini. Jadi sebenarnya pertanyaan Ustaz Asbi itu membuat kita tertantang untuk menciptakan produk-produk manusia yang punya banyak keahlian gitu ya.
supaya kita tidak termasuk orang yang mengkontribusi percepatan datangnya kiamat. Kita menciptakan ahli-ahli, dan saya lihat juga di sini banyak yang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang ahlinya adalah dan ini memang sekarang kritik sosial kita di banyak bangsa, yaitu orang-orang yang diberikan amanah satu porsi jabatan misalnya bukan pada porsi dia yang menguasainya, sehingga mengundang itu betul-betul percepatan terjadinya kiamat dari Allah. Ya kan, ya idza wulidal amru bighairi ahliha fantadhiru sa'ah. Ini kan sejalan dengan perintah Allah. Allah memerintahkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sekarang rumusnya nggak begitu, Ustaz Hasbi, tantangannya. Siapa yang dekat dengan penguasa, maka dia akan mendapatkan itu, walaupun dia tidak ahli. Nah ini makanya nanti kita berharap Ustaz Hasbi bisa jadi pemimpin, sehingga nanti beliau ketika ya memberikan amanah itu orang-orang yang ahli di bidangnya itu. Ya. Sekarang banyak kayak kemarin di kota saya juga gitu, ada kritik sosial yang saya sampaikan kepada teman-teman yang di pemerintah. Ya, wali kotanya meninggal dunia di tempat kami, kemudian naiklah yang menjadi wakilnya. Kemudian akhirnya yang ditempatkan menjadi, ini kan zamannya lagi COVID itu kan 2 dinas yang paling krusial. Ya, makanya ini perlunya pemimpin itu punya knowledge management gitu ya, dia punya SOP menerapkan siapa yang akan jadi instrumen pendukung dia. Nah, ini mungkin sharing sama teman-teman. Akhirnya yang diangkat menjadi kepala-kepala dinas itu loyalis, ya, bukan para ahli profesional. Ya akhirnya tadi orang yang S3 dalam bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat dijadikan kepala Satpol PP. Itu. Yang dijadikan kepala dinas kesehatan malah yang jurusannya adalah magister manajemen. Ini kan salah, takutnya mengundang murka Allah. Padahal kalau lagi pandemi ini, dinas kesehatan lah yang orang yang paling ahlinya harusnya berada di situ. Dinas pendidikan lah orang yang paling pakar dalam merumuskan stimulan-stimulan di saat pandemi itu. Tapi karena akhirnya syahwat politik yang lebih dominan ditempatkan seperti itu, ya bakal hancur karena tidak ada itu, tidak ada knowledge management. Makanya pemimpin kalau punya knowledge management, dia tidak akan melakukan kesalahan itu. Akhirnya terjadi kezaliman. Makanya supaya knowledge management itu membantu supaya kita bisa right man on the right place gitu, sehingga kita tidak menjadi orang yang mengundang datangnya percepatan dari hari kiamat itu sendiri. Insya Allah kalau Ustadz Hasbi jadi pemimpin, beliau akan jadi pemimpin yang adil. Ya. Di Sumatera Utara ya Ustadz Hasbi ya? Ya Ustadz, Sumatera Utara. Kotanya mana kotanya? Anak Ustadz Padang Sidimpuan, Tapsel. Sidimpuan. Ya, baik. Dan mudah-mudahan sebelum kita lanjutkan sesi diskusi atau pemaparan dari Pak dosen kita, mudah-mudahan ada kebijakan yang paling kondusif buat teman-teman mahasiswa terkait UTS yang lagi pada galau, yang jauh-jauh lagi pada galau ini. Gimana kalau offline ya? Gitu. Aduh, ya, itu mudah-mudahan ada arahan yang betul-betul solutif buat kita semua. Kami kira itu Ustaz Saripudin, ini diskusinya panjang nih. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Riza. Saya kira cukup ya. Ya, kami kira cukup untuk diskusi ya. Kita sambil mengambil istifadah juga dari dosen kita. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami serahkan ke beliau. Ya, tafadhol, silakan. Terima kasih Satib, Muhtaram, teman-teman semuanya. Suara saya jelas ya? Jelas. Saya mengikuti diskusinya juga menarik ya, juga belajar dari para asatid semua. Ya, kita memang zamannya saling belajar hari ini itu ya. Tidak bisa kita menganggap diri kita, saya udah dokter lebih tahu, belum tentu juga ya. Tapi intinya karena saya secara formal sebagai dokter dan dosen ya mau nggak mau saya memberikan sebuah memfasilitasi lah begitu kurang lebih. Oke, saya tertarik dengan diskusi. Tadinya saya ingin langsung memaparkan materi yang sudah saya tuliskan untuk memperkuat, tapi saya lihat juga Pak Reza tampaknya cukup paham, walaupun dia baru belajar katanya. Itu cukup paham tentang manajemen, knowledge management ya. Saya tadi ingin menanggapi dulu perbincangan di para asatid tentang knowledge management yang ada di dunia Islam ya khususnya.
Nah, bagaimana kalau saya sih lahir justru saya tadi jelaskan di awal, ketika Islam lahir itu negara Arab atau bukan negara Jazirah Arab waktu itu dalam keadaan tertinggal, terbelakang gitu ya. Terbelakang dari segi apa ya? Dari segi pengetahuan, negara-negara sekitarnya itu Yunani dan Persia sudah cukup maju dan berkembang mungkin dalam sains dan teknologi ya. Tapi setelah Islam apa dideklarasikan oleh Rasulullah dengan di kota Madinah tersebut, Islam cukup dan itu waktunya cepat berkembang ya. Bahkan kata Rasulullah ketika Salman Al Farisi memberikan saran itu akan dikalahkan katanya. Negara-negara besar itu akan dikalahkan. Orang mungkin nggak percaya pada waktu itu. Tapi Rasulullah punya strategi ke depan gitu. Saya yakin Rasulullah sudah mengkadar menyiapkan sebelumnya. Mungkin dokumen-dokumen ini yang kita tidak tahu ya. Nah, dari segi pengetahuan misalnya, lahirnya Al-Quran, coba kalau kita perhatikan sejarah Al-Quran. Artinya sejarah Al-Quran itu kalau saya melihat Al-Quran itu ada yang batini, ada yang eksplisit, ada yang tasit ya. Mungkin tasitnya yaitu kalamullah ya. Jelas itu nggak ada hubungannya dengan sesuatu yang makhluk ya. Tapi ketika sudah menjadi eksplisit itu sudah jadi makhluk Al-Quran itu. Dan Al-Quran saya pernah lihat waktu itu di mana ya saya, bahwa Al-Quran yang asli itu tidak ada titik, koma, dan lain sebagainya. Apalagi kasroh, patah, dan lain sebagainya. Nah, dengan berkembangnya Al-Quran ternyata bisa ada rumusnya. Dirumuskanlah oleh Abu Aswad Ad-Duwali, Al-Quran menjadi sebuah pengetahuan yang kemudian berkembang menjadi beberapa turunan, bukan hanya puluhan, ratusan, mungkin ribuan ilmu yang lahir dari Al-Quran. Nah, ini canggihnya knowledge management menurut saya pada waktu itu. Nah, bahkan pada waktu itu ulama bukan hanya ulama dari segi bidang agama. Kita kenal para ulama-ulama itu menguasai ilmu kimia, fisika, dokter bahkan sekalipun gitu. Saya yakin ini inspirasi Al-Quran. Ya dulu memang Islam tidak diajarkan tidak dibagi-bagi bahwa akhlak, akidah, fikih dan itu kan pembagian belakangan. Ilmu nahwu sorof itu belakangan setelah Rasulullah wafat. Ya. Tapi saya tidak yakin bahwa ini memang tidak yakin bahwa Rasulullah tidak mengetahui. Saya yakin Rasulullah sebelumnya sudah, cuma kan ininya berbeda-beda masanya. Masa perkembangan ilmu, masa perpecahan, masa terakhir adalah masa kalahnya umat Islam dari Barat dari segi perkembangan ilmu pengetahuan. Kapan? Nah, kalau kita perhatikan, kalahnya itu dari segi pertama itu ketika ditemukannya mesin cetak ya. Mesin cetak. Sehingga ilmu pengetahuan itu Barat bisa mencetak ilmu pengetahuan cukup banyak gitu. Dulu kan ulama itu mau menuliskan ilmu, ya harus rumus-rumus karena dia terbatas menulisnya. Begitu juga Quran kan, Quran ditulis tangan kan. Hanya berapa waktu itu kalau nggak salah ada berapa mushaf yang disebarkan? 7 mushaf ya di beberapa gitu ya. Dan itu perbedaan satu sama lain di cara baca, cara nulis itu masih terjadi perbedaan waktu itu. Walaupun Qurannya sama ya, Qurannya sama yang terakhir itu makanya disepakati gitu ya oleh di zaman Khalifah Utsman kalau tidak salah ya. Kalau saya agak sedikit ini mohon diingatkan ya, salah gitu. Kalau nggak salah pada Khalifah Utsman itu diseragamkan, kurang lebih begitu. Diseragamkan dan berhasil menurut saya, artinya Al-Quran sampai sekarang terjaga lah gitu kurang lebih. Walaupun mungkin ada 7 cara baca Quran, itu cara baca Quran ada 7 kalau nggak salah ya. Itu kan menunjukkan bahwa pengetahuan itu berkembang cukup luas, cukup bombastik menurut saya itu, bahkan cukup monumental gitu berkembangnya pengetahuan Islam. Cuman kalahnya ketika itu mesin cetak itu. Jadi ketika mereka menemukan mesin cetak, mencetak pengetahuan, kita masih mau belajar Islam itu harus ke gurunya langsung gitu. Mereka sudah menyebarkan tulisan-tulisan yang ya kalau disarah itu udah banyak karena gampang kan disebarkannya lebih cepat gitu. Konon katanya begitu. Nah, di situ mungkin loncatan pengetahuan di situ yang kita tertinggal akhirnya ya di dunia pengetahuan kita. Dan juga mungkin beberapa kasus-kasus lain ya perpecahan dalam dunia Islam sendiri akan memperlemah perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Tadi menarik juga apa yang dibahas oleh siapa ya tadi itu oleh Ustadz Mahbub kalau nggak salah,
tentang bagaimana materi pelajaran dan yang diberikan di sekolah-sekolah umum ya, dan sekolah-sekolah khusus yang yang hanya memberikan satu daras kitab misalnya. Kita juga bisa kembali ke zaman era-era Muhammadiyah berdiri ya. Di situ Muhammadiyah mereaksi atau merespon dari pendidikan tradisional pesantren yang dianggap tertinggal, dan Muhammadiyah membuat sebuah terobosan baru dengan sekolah modern yang mengadopsi pelajaran-pelajaran barat gitu. Ini juga menurut saya patut kita cermati, dan mana akhirnya yang berkembang gitu misalnya. Karena Muhammadiyah menurut saya lebih fokus ke pendidikan yang bersifat umum, sementara pesantren-pesantren tradisional dan sekarang timbul lagi dari kawan-kawan yang dari Libya, dari Saudi, dari Timur Tengah yang lainnya mungkin mengembangkan sesuatu yang berbeda misalnya polanya. Nah, setahu saya sih, mungkin ini kalau salah bisa dikritik oleh teman-teman, alumni Timur Tengah itu hebatnya di substansi menurut saya. Jadi penguasaan substansinya bagus, tapi kalah di metodologi. Menurut saya ini yang perlu tapi boleh dikritik ya, di metodologi. Karena memang Barat itu metodologi yang diinikan. Sementara Islam itu ya substansi gitu. Jadi mereka banyak menguasai ilmu-ilmu keagamaan, tapi ketika meneliti mereka agak canggung ya di metodologi. Karena biasanya orang ulama-ulama yang atasnya baru gitu diberikan metodologi gitu. Jadi kalau di kita, misalnya mohon maaf ya, sekolah-sekolah IAIN atau UIN yang jurusan agamanya, metodologinya mengetahui, tapi substansi ilmunya kadang-kadang bahasa Arab juga kadang-kadang nggak bisa. Ini kan juga akan memperparah memperparah pengetahuan keislaman yang kadang-kadang jadi kacau gitu ya, nggak jelas juntrungan ininya, dia paham apa, aliran apa, nggak paham dia kemana-mana akhirnya. Oke, nah tadi menurut saya sih tentang yang tadi menanggapi tentang bagaimana apakah 6 mata pelajaran dulu atau satu, itu memang dasarnya kalau belajar ilmu agama itu kan tidak bisa langsung masuk ke belajar fikih, belajar tafsir kan nggak bisa begitu. Sama dengan belajar kedokteran, kita harus belajar ilmu eksak dulu, ilmu matematika, ilmu biologi sebelum masuk kedokteran. Agama juga, apalagi agama itu metafisis, jauh lebih persiapan harusnya di ilmu-ilmu dasarnya. Ilmu dasar itu ya nahwu, sorof, misalnya, terus ilmu-ilmu teks misalnya yang lainnya gitu. Kalau tanpa menguasai itu ya agak repot menurut saya. Harusnya memang penguasaan bahasa Arab harus menjadi prioritas ya. Orang yang nggak bisa bahasa Arab ya, apalagi nahwu sorofnya nggak ngerti, agak repot kalau disuruh terlibat dalam menafsirkan sebuah ayat Al-Quran, hadis misalnya. Saya tanggapan itu aja dulu dari saya, tapi kalau para asatid ada yang mengomentari juga silakan. Nah, kemudian saya akan lanjutkan dengan knowledge management, menguatkan apa yang dikatakan Ustadz Rija, itu udah bagus menurut saya. Ini hanya menguatkan saja. Jadi knowledge management dalam ini slide 1 adalah metode yang dipakai oleh suatu organisasi ya untuk mengidentifikasi, ingat, satu, mengidentifikasi fungsi daripada knowledge management itu. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi berbagai pengetahuan. Di mana ya? Di organisasi gitu ya, kurang lebih. Kedua, menciptakan apa? Menciptakan atau mengkreativitaskan pengetahuan baru gitu ya. Pengetahuan baru, sehingga pengetahuan itu bisa menjelaskan dan bahkan bisa mendistribusikan pengetahuan. Nah, sekarang banyak caranya untuk mendistribusikan pengetahuan. Misalnya kita dakwah ini, ya kita dakwah NU, dakwah Muhammadiyah, bagaimana supaya pengetahuan itu diterima? Dia harus bisa mendistribusikan. Kira-kira dipahami nggak ini? Misalnya kalangan misalnya dari Libya juga, saya itu salah satu media untuk mendakwahkan mazhabnya, misalnya mazhabnya di Libya misalnya, atau misalnya mazhabnya yang Mesir misalnya. Itu dalam rangka mendakwahkan, mendistribusikan pengetahuan. Nah, kita harus lihat-lihat apa itu nanti pelanggannya yang kita akan menjadi target sasarannya, supaya kita bisa dipahami, dimengerti, diterima gitu kan. Ini harus ada adaptasi gitu ya. Mazhab apapun ya, nanti berperang berbagai mazhab itu nanti di situ, berbagai macam paham organisasi, baik Muhammadiyah, NU, mazhab, misalnya dari 4 mazhab tadi itu, Syafi'i, Maliki, Hambali, itu nanti mungkin di situ akan mendistribusikan pengetahuannya. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan kembali untuk keberhasilan organisasi. Kalau kita organisasi, misalnya kalau kitanya Islam, berarti organisasi Islam misalnya. Kalau organisasi Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah ini maju, bagaimana Muhammadiyah ini atau NU ini berkembang misalnya, untuk mencapai tujuan organisasi tersebut gitu ya. Kurang lebih itulah ya. Nanti alatnya atau
melibatkan 3 faktor, orang, tadi itu proses dan teknologi, nanti itu dijelaskan berikutnya. Nah, untuk memperjelas saya di ini berikutnya di slide berikutnya saya rubah ya. Tadi karena saya mengikuti apa yang dipaparkan oleh Ustadz Reja, ya udah saya bagi dulu begini supaya gampangnya bahwa knowledge management itu adalah sebuah aset, sebuah harta ya. Kalau saya bagi harta itu pada 2, harta yang tangible dan harta intangible. Harta tangible itu harta yang memang tidak bisa harta yang nampak gitu. Harta yang nampak itu seperti bangunan, mesin, tanah, mobil dan lain sebagainya. Itu harta yang bisa kita itu gampang mengelolanya ya. Ada ukurannya, ada manajemennya, bagaimana mengelola supaya bangunan ini berfaedah gitu ya. Nah, kedua ada intangible. Intangible itu misalnya manusia. Manusia juga kan harus dikelola itu. Apanya? Pengetahuannya, cara kerjanya, sistem kerjanya, kebiasaan dan sebagainya. Ada SOP, pelayanan, brand gitu. Di sekolah juga ada pelayanan. Pelanggan juga harus dikelola itu. Ini kan perlu knowledge management gitu ya. Jadi aset itu perlu kita kelola, perlu kita manage gitu ya. Baik yang tadi yang terlihat, terobservasi, atau yang intangible seperti pengetahuan. Nah, yang slide ketiga, oleh karena itu harus ada manajemen aset. Kalau lihat harta yang kita miliki, misalnya selain seperti gedung, bangunan, dan lain sebagainya, itu gedung-gedung dan bangunan yang lain sebagainya itu, mobil dan sebagainya, ini harus terawat supaya organisasi kita tidak rugi. Harus dirawat. Nah, pengetahuan juga begitu harus dirawat. Kalau saya ibaratkan tadi materi itu seperti mobil, motor, yang punya perusahaan, bangunan, gedung itu harus dirawat. Kalau kita nggak merawat ya cepat rusak ya, nanti biaya perbaikannya mahal lagi gitu. Jadinya kita harus investasi yang baru lagi gitu. Nah, pengetahuan juga sama begitu. Pengetahuan juga harus dirawat. Pengetahuan di organisasi kita itu banyak orang-orang yang memiliki pengetahuan. Nah, atau memiliki brand. Misalnya Muhammadiyah sudah dikenal brandnya Muhammadiyah. NU sudah dikenal brandnya. Ini harus dirawat nilai-nilai. Jangan sampai citra-citranya ini rusak. Misalnya karena Muhammadiyah terlalu dekat pemerintah, NU terlalu akhirnya orang bisa jadi antipati dengan NU dengan Muhammadiyah misalnya. Atau bisa misalnya ada paham tertentu yang dianggap banyak terlibat dalam tanda petik ya terorisme misalnya. Ini akan akan mencederai lembaga kita nanti itu. Orang nanti mau masuk ke situ takut gitu. Oleh itu jangan begitu, harus dirawat ini. Kita jangan dulu terlibat ini. Kalau sudah kuat baru mempengaruhi, mungkin itu lain lagi. Kedua, manajemen aset juga atau bangunan baik fisik atau tidak fisik seperti pengetahuan itu tercatat. Ada book value. Tercatat itu artinya orang-orang misalnya Ustadz Rija ini ahli di bidang apa? Tercatat dia. Apalagi kalau perusahaannya besar. Ustadz ini misalnya Mahbub, ahli di bidang apa? Tercatat dia. Oh, ini ahli di bidang hadis, ini di bidang fikih. Ini ketika ada apa-apa kita butuhkan, mereka yang menanganin gitu. Tidak asal saja gitu. Tercatat. Dan ketiga digunakan secara maksimal untuk meningkatkan performa organisasi. Nah, pengetahuan itu harus bisa meningkatkan performa organisasi. Baik itu menguntungkan secara materi atau misal menguntungkan secara citra. Kalau misal suatu ketika ada asatid atau siapalah misalnya yang dianggap menciderai sebuah organisasi, ya dikeluarkan saja gitu. Daripada nanti bikin cemar organisasi. Seperti tadi saya bilang, terlibat terorisme misalnya. Ya itu sebaiknya dikeluarkan aja dulu gitu, dikeluarkan supaya nanti lembaga kita tidak tercemar gitu atau paham-paham dan lain sebagainya lah gitu ya. Misalnya untuk meningkatkan performa organisasi agar organisasi itu bersih, baik citranya sehingga banyak orang yang mau mendaftarkan ke sekolah kita gitu ya. Jadi performa organisasi itu dengan adanya pengetahuan itu meningkat. Bagaimana caranya gitu. Terus juga nilainya bisa meningkat. Nah, nilai pengetahuan itu bisa meningkat. Misalnya kita punya mobil, nah kalau mobil kita itu harus dimanfaatkan lah. Kita punya tanah, ya disewakan saja supaya tanah itu menghasilkan uang. Kita misalnya Ustadz Reja ceramah, ceramahnya kita jual bila perlu lewat YouTube, lewat apa, bernilai gitu. Oh, berarti apa yang kurang dari ceramah saya itu? Oh, saya kurang, daya tariknya kurang, cara menyampaikannya kurang bagus, fokusnya kurang dan lain sebagainya. Ini pengetahuan juga begitu gitu ya. Pengetahuan seluruh asatid yang ada di sebuah yayasan atau di sebuah organisasi organisasi pendidikan ya harus meningkat gitu. Bahkan saya pernah lihat salah satu sekolah internasional di Jakarta dulu itu katanya
bagaimana untuk menghasilkan menghasilkan penghasilan. Karya-karya siswa itu menghasilkan nilai. Jadi dia mengelola ini, anak-anak memiliki keterampilan misalnya melukis. Melukis oleh guru lukisnya orang-orang yang punya bakat khusus itu tentang melukis. Ternyata bisa dijual itu lukisan. Dan itu uang tuh masuk ke sekolah untuk kepentingan sekolah juga. Masuk ke sekolah. Yang membeli siapa? Orang tua siswa juga yang membeli. Kadang-kadang ya orang lain yang membeli, kan ini dalam rangka manajemen pengetahuan dari tasitnya siswa itu, tasit ke eksplisit, udah di eksplisit membuat menjadi nilai gitu, menjadi uang gitu, dibeli oleh ini. Jadi bernilai ini ganda lagi. Ini Ustadz Abdullah Somad, Ustadz Uwah itu Ustadz Agi misalnya, itu kan bisa kaya gara-gara apa? Gaya-gaya kontennya di YouTube masuk terus, mengalir terus, itu kan kepintaran knowledge management. Tapi bagaimana kita mengelolanya menjadi menarik gitu ya. Nah, terkenaan dengan identifikasi knowledge management, misalnya kalau kita ingin mengetahui tadi bisa Aroyah ya, di Aroyah itu kalau nggak salah di Sukabumi ya, juga di Bogor itu misalnya Al-Wafa ya kalau nggak salah, bagus-bagus misalnya sekolah bagus-bagus. Bahkan kalau di Sukabumi itu kalau nggak salah Al-Royah itu bahasa Arabnya luar biasa, misalnya bagus itu. Kita lihat, mungkin tidak semua yang bagus di bahasa Arab kan ini kita, tapi orang tuh ada yang pintar, misalnya kita udah kenal ada beberapa orang rekan kita sini tuh bahasa Arabnya kurang, kan jangan kasih ngajar bahasa Arab dia mah. Tapi dia pendekatan ke masyarakatnya bisa bagus, tempatkan jadi humas gitu kan. Kita harus punya data ini, identifikasi dulu apa yang diketahui oleh organisasi kita, sebutkan orang-orang ini gitu. Cuman kadang-kadang memang investasi human investation itu, investasi manusia itu ya, itu kadang-kadang kita tidak begitu peduli ya, padahal ini investasi yang mahal ya, investasi yang penting saya. Terus pengetahuan apa yang dibutuhkan oleh, jadi kalau kita merekrut calon karyawan untuk organisasi atau lembaga kita lihat dulu apa sih keterampilannya, kita sedang butuh apa, perusahaan kita atau yayasan kita butuh apa nih. Misalnya yayasan kita di demo gara-gara banyak orang yang tidak setuju dengan isunya macam-macam ya, kita merekrut orang-orang yang kira-kira bisa dekat dengan masyarakat misalnya ya. Kita juga perlu itu penguatan di bidang itu. Kalau bayangkan kita semua pintar bahasa Arab di sekolah kita katanya, tapi orangnya kaku-kaku misalnya. Ada orang yang nggak pintar apa-apa dia, cuma pintarnya dia bagaimana mendekati masa itu bisa dia. Ya kita tempatkan di situ supaya orang tersebut misalnya bisa mendekati masyarakat. Kita tidak begitu sebetulnya. Cuman gaya komunikasi kita aja yang kaku. Kita bukan paham yang dipahami oleh kalian begini dan begitu. Masyarakat itu biasanya tradisional kan menilainya macam-macam gitu. Nah, ada orang yang kita bisa rekrut itu mungkin keahliannya di situ gitu misalnya. Nah, terus pengetahuan apa yang kritis? Ini kita di identifikasi knowledge management, kita misalnya udah tahu nih organisasi kita itu, wah kita itu kritis nih. Misalnya kalau di organisasi kita ada misalnya 10 orang, hafidnya ada hafidz 30 juz, ada 5 orang. Ini gajinya yang ini tuh, yang 5 orang ini rendah misalnya. Terus dia pindah ke tempat yang lain. Nah, kita berarti kritis dan 5 orang itu padahal yang kita rekrutin nanti itu menjadi hafidz dan hafizah misalnya. Sementara cuma 5 orang, kita naikkan aja gaji gitu. Itu juga manajemen pengetahuan menurut saya. Menjaga itu ya. Jadi beberapa orang yang kira-kira kita sangat butuhkan ya berarti kita harus demand dan apa itu namanya? Biasanya kalau organisasi itu tergantung oleh penawaran dan supply and demand. Supply and demand. Itu harus kita perhatikan. Kalau banyak yang melamar ke sekolah kita, orang itu yang banyak dia gajinya lebih rendah gitu. Tapi kalau yang memang jarang, lulusan Livia, lulusan ini kan orang-orang hebat menurut saya itu. Nah, itu berarti beda dengan yang lain misalnya. Tapi kalau banyak yang ternyata lebih banyak bahasa Arabnya daripada orang yang justru akunting yang kurang misalnya. Nah, ini kan kita juga harus perhatian lah gitu. Supply and demand tadi itu tergantung. Nah, tadi ini sudah dibahas sih yang slide 5 tentang jenis-jenis pengetahuan. Jenis-jenis pengetahuan itu tadi seperti yang dibahas oleh Ustaz Rija, Ustaz Rija paham menurut saya. Nah, tacit itu ada 2 ya, tacit dan eksplisit. Tacit itu yang tersembunyi di dalam setiap orang. Misalnya kita tidak tahu bahwa Ustaz Rija memiliki kemampuan selain bahasa Arab itu kemampuan teknologi yang bagus.
Nah, ini harus dieksplisitkan. Apa? Pengetahuan manajerial yang bagus. Harus dieksplisitkan itu. Dengan cara apa? Nanti saya akan bahas tentang bagaimana mengeksplisitkan yang tacit itu. Ya. Yang eksplisit itu yang gampang lah. Tadi itu seperti buku, ya, mungkin YouTube, terus mendistribusikan apa aplikasi dan lain sebagainya gitu ya. Ini sudah 45, saya tinggal 15 menit balik. Nah, ini fungsi tentang problem. Fungsi daripada knowledge management. Kenapa sih knowledge management itu penting? Knowledge management itu penting ketika ada gap di antara karyawan. Ada gap itu, ada yang misalnya gap itu apa namanya di organisasi kita, misalnya di Al-Wafa atau di apa ya, misalnya kira-kira kalau orang ini keluar, ini nggak ada yang ngurus komputer misalnya. Komputer nggak ada yang ngurus nih. Ini hati-hati, oleh karena harus ada apa? Harus ada ini apa namanya kader di situ. Nggak bisa kita mengandalkan satu orang di situ. Nah, ini gap karena ada gap knowledge gitu. Jomplang, ada pengetahuan ustadz satu dengan ustadz itu jomplang. Ini pinter banget, ini harus dibina ini. Siapa tahu yang pinter banget itu dia udah ngincar lagi sekolah lain. Justru yang bodoh, atau yang bukan yang bodoh lah, yang apa yang biasa-biasa, tapi kalau dia belajar semua bisa. Nah, oleh itu harus disiapkan gitu. Dia keluar nanti lembaga kita bisa bangkrut misalnya, itu hati-hati. Kedua, kehilangan pengetahuan juga, orangnya meninggal misalnya. Loss knowledge, kehilangan ini apa seorang yang ada di situ meninggal, udah nggak ada lagi penerusnya misalnya. Ini hati-hati juga, oleh itu harus ada knowledge management di situ. Lack of sharing knowledge misalnya, ya karena sedikitnya sharing. Ustadz Reja pinter, Ustadz misalnya Solihun pinter, tapi murid-muridnya apa teman-teman yang lainnya belum ini. Nah, ini harus ada di situ apa berarti lack of sharing di situ, kurangnya sharing di situ. Atau knowledge yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada sarjana apa ya? Sarjana sosiologi misalnya, ngajar di sekolah asatid misalnya di situ. Ya, mungkin ini tidak sesuai ini, oleh karena itu ya tidak sesuai dengan kebutuhan, atau kalau nggak ini jadi harus di knowledge management gimana nih ininya gitu, harus dikelola lah baiklah. Terus tingkat penguasaan knowledge yang kurang. Nah, ini bagaimana meningkatkan knowledge. Ini kan problem-problem dalam knowledge management. Nah, tuh lihat tujuan knowledge management itu dibahas tujuan KM ya. Itu bagaimana lembaga kita agar produktif. Ya, karena produktif itu karena belum tentu terkait dengan harta yang apa ya? Harta yang tangible saja. Tapi juga dengan pengetahuan bisa orang produktif itu bisa menjual uang, bisa menguntungkan gitu. Tadi misalnya suatu ketika sekolah kita di demo gara-gara salah paham masyarakat misalnya. Ya kalau orangnya pintar-pintar sebetulnya, tapi ketika berhadapan dengan masyarakat tidak bisa, ya harus ada orang yang bisa menjembatani gitu. Supaya mereka paham betul bahwa kita itu tidak begitu gitu. Yang tidak mereka duga gitu, tidak paham begitu gitu misalnya. Ini menurut saya harus perlu pengelolaan yang baik lah. Apalagi kalau orang pintar tapi bisa dekat dengan masyarakat, adaptif, orangnya santuy, enak misalnya. Ini perlu diinikan, saya perlu apa namanya? Dikaryakan lah begitu. Terus juga tujuan knowledge management itu juga agar kualitas kita tuh apa namanya? Meningkat lah gitu. Oleh karena itu training-training di lembaga itu bisa harus ada. Bahkan saya pernah dengar ada sebuah ini manajemen pendidikan yang bagus katanya. Kalau ingin cari sekolah yang bagus, gampang katanya. Berapa kali guru di training? Ya, kalau lihat berapa kali guru training. Kalau nggak ada training guru, nah itu training guru nggak ada ya. Sekolah itu menunjukkan kualitasnya jelek, katanya begitu. Ketiga, tujuan knowledge management itu adalah profitabilitas. Bagaimana untung dengan mengetahui pengetahuan itu, untung, perusahaannya untung. Untung dari mulut ke mulut, misalnya kita dari mulut, bagaimana supaya arohnya itu lebih didengar oleh orang lain, misalnya. Tapi sih tanpa jadi dari mulut ke mulut itu kan knowledge management. Alumni dibekali ini, alumni dibekali ini. Kualitas alumni itu sudah menjadi ini juga menjadi apa? Menjadi kualitas alumni itu menjadi market tersendiri. Dia sebagai marketing, sebagai salesman sendiri itu. Walaupun dia tidak mensaleskan atau tidak memasarkan sekolah Aroyah misalnya. Gitu. Tapi kan secara tidak langsung memberikan keuntungan siswa-siswa tersebut. Dan terakhir, tujuan knowledge management itu agar perusahaan kita, lembaga kita itu tumbuh dan
berkembang ya. Nah, ini yang poin ini. Nah, sekarang bagaimana sih Pak knowledge management itu? Tadi seperti yang dikatakan oleh Ustadz siapa? Ustadz Mahbub ya. Ustadz Reza mengatakan bahwa katanya knowledge management itu ada yang tacit. Nah, itu bagaimana? Nah, si Nonaka dan Tekauchi menjelaskan bahwa ada 4 tahapan bagaimana knowledge management itu dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Bagaimana knowledge management itu dilakukan oleh lembaga-lembaga kita. Ya, misalnya nomor 1 peer sharing kata. Jadi guru-guru itu sebelum masuk misalnya supaya kelihatan ilmunya itu tersebar ke guru-guru yang lain, ya ada kan sharing sebelum masuk ke sekolah misalnya, guru wajib sharing. Jadi tacit kan kalau nggak tahu kita kepintaran guru, keahlian guru tuh nggak tahu kalau kita guru tidak diberikan waktu untuk sharing saja. Misalnya saya pernah di sekolah saya kan nggak ngerti misalnya teknologi. Ada orang yang dulu lulusan itu sharing tentang teknologi, ada metode-metode apa itu, Scratch kalau nggak salah. Bagaimana mengajar anak dengan metode Scratch misalnya, metode teknologi yang Scratch itu. Saya kaget juga, nggak bisa nih saya model begini gitu. Mereka mengajarkan itu metode apa, Scratch, Scratch ada yang baru katanya. Ini kita tahu kan guru yang lain. Nah, guru yang lain tidak tahu tentang fisika kimia. Mereka menjelaskan kimia fisika. Saya jadi tahu tentang logam apa segala macam gitu ya. Jadi kita itu dikayakan oleh guru-guru yang lain. Karena pada prinsipnya sekolah yang maju itu gurunya pembelajar. Kalau tidak jadi pembelajar, ya jangan jadi guru. Guru pembelajar itu mutlak diperlukan di lembaga manapun. Jadi tacit itu dari guru satu ke guru yang lain itu saling memberikan ini sharing. Bahkan harusnya digir. Misalnya Ustadz Reza sharingnya di bidang ilmu syariah. Nanti Ustadz Solihun misalnya kalau satu lembaga di bidang fikih, terus itu mereka akan sharing. Oh iya ya, saya nggak tahu ini. Oh iya ya, bisa. Jangan dikira juga orang yang tidak memiliki pengetahuan menurut kita di bidang agama tidak memiliki kecakapan yang lain. Ada juga pengetahuannya. Misalnya sosiologi tentang teori apa gitu dibahas. Kita dengarkan saja dulu. Itu via sharing. Sehingga secara tidak langsung guru itu di training oleh teman-temannya yang lain gitu. Dan ini biayanya murah. Guru sendiri itu akan menyiapkan sharingnya, yang lain akan menerima sharingnya. Kedua, tacit to explicit. Kalau tacit to explicit bisa guru diminta untuk membuat sebuah karya. Udah setiap guru punya wajib. Makanya kalau di sekolah negeri kan, bukan negeri sih sebenarnya, ini banyak yang basa-basi sih kalau di negeri ya. Tacit itu mereka misalnya wajib menulis sesuatu. Ini kelihatan ilmunya. Misalnya Ustadz Mahbub menulis sesuatu yang ini dituliskan. Oh, pengetahuan Ustadz Mahbub itu segitu, gitu. Gini. Menuliskan dalam bentuk dokumen. Sehingga kalau sudah eksplisit bisa dinikmati oleh siswa, dinikmati oleh guru-guru yang lain. Nah, ada lagi yang explicit to explicit. Kita antar dokumen, kita sudah tahu misalnya karya-karya guru atau karya-karya siswa, itu sudah antar dokumen itu kita pelajari gitu ya. Orang-orang ini ada buku ini dipelajari, ini dibanding-bandingkan antara dokumen satu atau pengetahuan yang sudah eksplisit tadi itu antara buku satu dibandingkan gitu. Itu antara explicit to explicit. Dan terakhir cara untuk mengimplementasikan knowledge itu adalah dengan explicit to tacit. Misalnya ada SOP itu kan standar operational procedure itu sesuatu yang bisa kita baca, bisa kita lihat gitu ya. Itu harus diterapkan kepada seluruh guru misalnya, sehingga menjadi budaya. Ini budayanya kalau di Arabnya harus pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia haram dalam tanda petik ya. Itu bukan haram fikih mungkin atau haram ini ya. Yang jelas supaya tujuannya ya bagus juga. Di sekolah saya juga dulu pernah ini haram bahasa Indonesia hari ini harus bahasa Inggris. Haram itu artinya dia kalau melanggar harus bayar denda gitu ya, belajar denda gitu. Nah ini kan SOP itu. Kalau sudah jadi budaya enak. Nah, ini kan bisa jadi bahasa Arab, bisa jadi budaya di situ enak, dan itu kadang-kadang itu yang mahal. Misalnya di Arabia gurunya semua udah pinter-pinter. Di tempat lain udah pinter-pinter juga, tapi kenapa enggak beda kemampuannya? Apakah guru yang bodoh? Belum tentu gurunya bodoh. Karena sih belum jadi budaya, susah. Karena itu budaya itu salah satu juga knowledge management ya. Gitu. Maaf saya agak rubah ininya. Mungkin itu saja ya manfaat dan lain sebagainya. Oh ini ada lagi yang slide 12 ya. Di slide 12 itu di situ ada hierarki ya, hierarki tentang pengetahuan. Di itu tuh ada tentang
dari data menjadi informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan. Nah, kita ini sebenarnya saya pikir kita sudah paham semua sebetulnya. Kita mendapatkan informasi itu dari data-data ya, dari data-data sehingga menjadi informasi itu penting sehingga dia menjadi sebuah pengetahuan menjadi sebuah kebijakan. Nah, ini hierarki pengetahuan dalam sebuah organisasi. Kita punya data apa di sekolah, terus menjadi informasi apa, terus menjadi pengetahuan bagaimana, dan menjadi ini harus dilaksanakan semua sih. Nah, terus yang terakhir di slide ke-13, apa sih dalam dunia pendidikan itu knowledge itu apa berlaku di mana saja? Di dalam penelitian. Penelitian kita tuh kadang-kadang ya dijadikan ini saya mau menulis itu kadang-kadang harus bayar. Ini mereka orang barat itu sekarang sudah memanfaatkan knowledge management dengan keuntungan mereka. Para profesor itu kaya, kadang-kadang mereka mereview gitu ya. Mereview tulisan-tulisan kita, dibayar oleh kita. Kaya mereka kadang-kadang begitu. Itu berarti mereka sudah bisa memanfaatkan knowledge management. Nah, harusnya kita jangan juga manut juga, harus bisa juga bikin lembaga-lembaga ini gitu, riset. Kedua, kurikulum juga sama, customer service, pelayanan. Jadi pelayanan yang kita ini kan juga itu menjadi knowledge management semuanya, administrasi dan perencanaan strategi. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada waktu 4 menit, kita ada yang ditanyakan sebentar, 2 bentar lah. Silakan. Izin bertanya Pak Dokter. Silakan. Baik, bismillah, terima kasih atas kesempatannya. Ini satu hal yang baru saya ketahui ya, Masya Allah, terima kasih atas tema yang diangkat ini Pak Dokter. Walaupun mungkin sebenarnya kita sudah mempraktekkan itu ya, cuma tidak terasa aja gitu. Ya, betul. Belum ada terdefinisikan atau menjadi sebuah nama gitu di kehidupan kita. Di pesantren misalnya, di budaya, sudah jadi budaya seperti itu ya. Nah, kalau diperhatikan pengertian dan penjelasan tentang knowledge management ini, di mana salah satu komponen utamanya adalah personal atau people ya. Bahkan ada yang menyatakan tadi sedikit searching itu yang merupakan 70% dari keseluruhan elemen knowledge management, yang 10%-nya teknologi, yang 20%-nya apa tadi? Lupa. Ada tiga elemen gitu ya. Tapi yang paling besar adalah 70% itu personal atau people-nya. Nah, kemudian kita tahu juga ya bahwa dalam dunia SDM, sumber daya manusia, sebelumnya kita kenal dulu itu hanya diangkat semacam personalia ya, jadi bagian personalia bagi tukang angkat, kemudian bikin jadwal dan sebagainya ya. Jadi manusia itu dianggap sekedar barang atau aset ya. Lalu berubah menjadi HRD, Human Resource Development ya. Nah, kemudian di akhir-akhir ini itu kelihatan berubah lagi menjadi human capital ya, human capital ya. Ya, manusia dianggap memiliki perasaan, pikiran, kebutuhan, serta memiliki knowledge ya di human capital ini. Nah, di sebuah perusahaan atau sebuah lembaga atau organisasi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa knowledge management ini merupakan bagian dari human capital management atau apa ada hubungan antara keduanya nih Pak Dokter? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz Saiful. Tepat sekali tuh Ustadz Saiful, saya juga waktu baca-baca itu ya. Ada perubahan, ini berarti Ustadz Saiful mengikuti ini. Terima kasih ini mengikuti. Jadi memang belajar yang mandiri itu jauh lebih efektif dibanding hanya nunggu-nunggu dari informasi dari dosennya. Nah, perubahan-perubahan itu memang dia begini kan, ilmu itu biasanya lahir karena dia reaksi daripada sebuah situasi atau kondisi. Dulu seperti lahirnya ilmu matematika katanya kalau masalah Pythagoras itu karena orang kesulitan ketika Sungai Nil itu kebanjiran. Jadi batas-batas mereka tidak tahu, maka lahirlah ilmu. Sosiologi juga lahir begitu katanya. Nah, ilmu manajemen juga lahir begitu. Dia mereaksi atau merespon situasi yang berkembang di tengah masyarakat. Dulu memang pernah di zaman tertentu, misalnya di zaman di era revolusi industri, manusia itu udah seperti barang aja dianggap itu. Tapi sekarang kan lebih manusiawi lagi sekarang, dihargai bahwa manusia itu sekarang tuh harus enjoy loh. Kalau tempat kerja itu harus enjoy, sekarang harus nyaman. Apalagi di dalam manajemen yang baru ini sekarang, guru itu bukan sebagai sebagai subjek, dia sebagai juga stakeholder. Artinya dia sebagai pelanggan pendidikan juga yang harus diperlakukan baik oleh oleh yayasan. Tapi yayasan juga harus diperlakukan baik oleh guru gitu. Jadi sekarang tuh
harmonisasi itu tuh kembali ke nilai-nilai yang fitrah. Islam sebetulnya nilai fitrah itu Islam. Islam itu pesannya fitrah, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Betul tadi kata Ustadz Arifin Saifullah bahwa sesungguhnya manajemen ini udah jalankan. Cuman kita tidak bisa belum mensistematisasikan. Orang Barat lah yang mensistematisasikan. Gitu. Ya tadi saya bilang makanya kenapa Quran itu melahirkan berbagai pengetahuan yang cukup banyak. Ya karena itu kehebatan Quran. Dari mana itu orang bisa tahu ilmu nahu, ilmu sorok? Ya dari Quran. Sebelum Quran nggak ada nahu sorok. Itu hebatnya, canggihnya itu. Cuman kita tidak mengkerangka itu, tidak membuat sistematisasi. Dan kita tadi saya bilang, kalahnya kita ketika kita tertinggal di dalam teknologi. Mereka udah menemukan mesin cetak, kita masih belajar teks-teks yang ditulis oleh tangan, sehingga pesan yang sampai telat gitu, kurang lebih begitulah kurang lebih. Tapi apa yang disampaikan Ustadz Saifullah, ya betul begitu apa adanya, sebenarnya nggak ada pertentangan ya, itu bagus sekali. Mungkin waktunya sudah jam 10 ya, mungkin Profesor Wes sekarang baru masuk. Itu Ustadz ya, apaan mungkin ya, jika kurang berkenan ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, mohon maaf jika kurang berkenan, saya hanya sharing juga, saya sebetulnya saya juga belajar dari para. Ya. Jadi pernah dengar juga istilah Pak Dokter? Pernah dengar istilah ketika katanya pertanyaan atau soal-soal tentang manajemen itu enggak ada jawaban benar salah. Apakah istilah itu benar atau bagaimana? Jadi kalau ada saya setuju juga. Benar salah itu artinya kan gini. Kalau di dalam istilah dalam fikih itu kalau nggak salah ada tasis maudhu ya. Tasis maudhu itu ya ketika ini haram, halal, ini mubah. Misalnya kondisi haram itu misalnya makan daging babi haram misalnya. Tapi bisa boleh ketika orang gimana? Kita tidak bisa ini kan orang yang subjeknya yang ini. Mungkin dalam manajemen juga begitu mungkin. Dalam manajemen itu kita lihat konteksnya yang paham siapa? Yang pahamnya ya yang mukhalifnya. Orang yang punya tanggung jawabnya yang bertanggung jawab. Oh ini boleh, ini nggak boleh itu. Hukum aja yang membatasi bahwa ini harus begini gitu. Itu kan manajemen juga sama menurut saya ya sama kurang lebih begitulah. Kita lihat situasinya. Ini benar salah itu tidak tepat memang bahkan di dalam jawaban ujian soal-soal sekarang yang dikembangkan di sekolah juga begitu. Guru itu tidak boleh menyalahkan murid. Karena mungkin jangan-jangan murid itu punya ini sendiri gitu. Cuman dia bisa mengarahkan nih arahnya kira-kira begini, gini gitu. Tapi saya pikir kalau ilmu di dalam ilmu fikih jauh lebih saklek ya. Cuman entah tasis maudhunya ketika menempatkan maudhu kita yang paham pasti ininya ya pelakunya gitu yang paham. Mungkin itu saja. Oke. Afan jika kurang berkenan. Mungkin sebelum ditutup Pak Dokter, ini menanyakan UTS nih. Offline atau online, Pak Dokter? Kalau saya sih UTS offline mau online juga nggak masalah ya. Cuma kan saya kan dosen ini sebetulnya saya bukan struktural, jadi yang menentukan biasanya kampus. Saya menyerahkan soal, kemudian yang mengelola kan kampus ya. Saya pikir itu adaptif lah, insya Allah adaptif. Tapi saya kan tidak punya kebijakan. Saya itu dosen itu saya tenaga fungsional bukan tenaga struktural. Ini juga manajemen juga ya, ini manajemen. Ya, kalau tenaga fungsional nggak bisa memutuskan harus gimana. Bahkan saya harus ngikutin, walaupun misalnya yang ngatur saya hanya S1, yang ngatur saya hanya S2, saya doktor misalnya, sama saja. Atau yang profesor bahkan harus ngikutin struktural ya. Mohon maaf ya. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.